Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naya Laisya Amalia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu menjadi generasi toleran membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Perhatikan infografis berikut. Disajikan informasi singkat mengenai materi yang akan dibahas, mulai dari manfaatnya dan sikap intern maupun antar umat beragamanya. Apa sih toleransi itu? Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tasamuh sendiri berasal dari kata dasar dalam bahasa Arab yaitu samaha yang berarti mengizinkan atau memperbolehkan. Sedangkan secara istilah toleransi diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Apa saja prinsip dalam toleransi? Prinsip dalam toleransi ada dua. Yang pertama, kebebasan beragama dan toleran. Yang kedua, menghormati keragaman. Kebebasan beragama dalam Islam dan toleransi antar umat beragama. Maksudnya ialah sikap toleran dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Prinsip kebebasan beragama ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Namun, prinsip kebebasan agama ini bukan berarti Islam mengakui semua agama adalah benar. Sejatinya kita sebagai orang Muslim harus yakin bahwa Islamlah agama yang benar. Berdasarkan prinsip kebebasan beragama ini, Islam mengajarkan bentuk-bentuk toleransi. Apa saja bentuknya? Yang pertama, menghargai keberadaan agama selain agama Islam. Islam mengakui bahwa kemajemukan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berbeda warna kulit maupun agamanya. Perbedaan yang ada ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegakkan prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Yang kedua, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Toleransi beragama akan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat apabila ada sikap saling menghormati terhadap keyakinan agama masing-masing. Karena itulah, Islam melarang untuk melakukan penghinaan terhadap keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Keyakinan dan simbol kesucian agama lain harus dihormati oleh umat Islam. Karena menghormati keyakinan dan simbol agama lain pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap keyakinan dan simbol kesucian agama Islam. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Islam mendorong umat Islam untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Perbedaan yang ada dalam keyakinan dan praktik keagamaan tidak perlu dipertentangkan. Jika sudah berhubungan dengan keyakinan dan ibadah, maka prinsip yang berlaku adalah bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Selanjutnya yaitu keragaman umat Islam dan toleransi intern umat beragama. Di tengah keragaman yang sangat kompleks ini, perlu dikembangkan sikap toleran intern umat Islam. Toleransi dalam keragaman ini bisa diwujudkan dengan ikatan persaudaraan yang disebut dengan al-ukhuwah al-islamiyah atau persaudaraan Islam. Prinsip-prinsip dalam persaudaraan Islam dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10-14. Yang pertama, di antara sesama orang yang beriman adalah saudara. Jika ada perselisihan, maka damaikanlah di antara keduanya. Yang kedua, hindari perbuatan menghina kelompok yang lain, karena bisa jadi kelompok yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Yang ketiga, hindari perbuatan saling mencela. Yang terakhir, berbaik sangka terhadap sesama. Jadi semuanya, kita harus tahu bahwa toleransi merupakan ajaran yang sangat mendasar dalam Islam. Toleransi dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya semenjak awal. Bagaimana contohnya? Silakan diperhatikan. Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang mengasuh beliau sejak usia 8 tahun. Saat Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, Abu Thalib menjadi pelindung dan pembela beliau. Meskipun melindungi Nabi, Abu Thalib tidak memeluk Islam hingga akhir hayatnya.
Dan Nabi Muhammad SAW tidak memaksa pamannya itu untuk memeluk agama Islam. Ia tetap menghormati pilihannya. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad hanya menyampaikan risalah. Dengan begitu, ia menunjukkan toleransi yang tinggi bahkan kepada orang terdekatnya sekalipun. Pada dasarnya, toleransi dalam Islam sangat penting, baik antar umat beragama maupun inter umat Islam itu sendiri. Islam selalu mengajarkan untuk menghargai adanya perbedaan keyakinan. Dengan melihat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan sikap toleran dengan tidak memaksa pamannya untuk memeluk Islam, mari kita jadikan sebagai pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita wujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera dengan mempraktikkan nilai toleransi dan kasih sayang. Syukron, mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.